Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokman dengan nomor induk mahasiswa 220827 dengan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi. Saya akan mengulas materi dari bab 1 sampai bab 6. Langsung saja kita mulai bab yang pertama, yakni tentang teori ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ekonomi. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi positif, dan kedua, ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Ilmu ekonomi positif merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah apakah yang terjadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai. Artinya, ilmu ekonomi positif atau bebas nilai hanya menjelaskan apakah harga itu dan apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun, bukan apakah harga itu adil atau tidak. Selanjutnya, ilmu ekonomi normatif hanya membahas pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apakah yang seharusnya terjadi. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu berkaitan dengan bidang disiplin akademis ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, geografi, dan lain-lain. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Sedangkan ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Sikap dan perilaku konsumen tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan sikap dan perilaku produsen tercermin dalam menawarkan barangnya. Jadi inti dalam perekonomian Indonesia adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga atau price theory. Selanjutnya, corak ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif, dan yang kedua adalah teori ekonomi, dan terakhir adalah ekonomi terapan. Selanjutnya kita beralih ke bab 2 tentang perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memutuskan perhatian secara terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Sejarah perkembangan ekonomi di dunia kuno. Ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu, yakni pada 4000 sampai 2500 sebelum Masehi dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia. Selanjutnya, perkembangan ekonomi di era digital. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan Tencent 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah penggunaan internet di Indonesia. Beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, manfaat teori ekonomi.
Teori ekonomi memiliki berbagai manfaat penting dalam pemahaman dan pengelolaan aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari teori ekonomi. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar. Teori ekonomi membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur aktivitas ekonomi, termasuk hukum permintaan dan penawaran, keuntungan komparatif, utilitas marginal, dan lain sebagainya. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai konsumen, produsen, atau pengambil kebijakan. Selanjutnya, kesimpulan, sampai saat sekarang ini ada beberapa definisi ilmu ekonomi yang digunakan. Sampai saat ini definisi yang paling luas digunakan orang menguraikan ilmu ekonomi sebagai studi alokasi sumber-sumber langka di antara berbagai alternatif tujuan penggunaan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan ini kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Selanjutnya kita beralih ke bab 3 tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel. Pertama, yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan terakhir elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Selanjutnya pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Koefisien elastisitas yang diperoleh adalah positif akibat dari korelasi yang positif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, barang hasil pertanian bersifat inelastis karena syukur untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Dan yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek diminta produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Dan yang ketiga, munculnya atau menghilangkan produk saingan. Dan yang terakhir, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Yang terakhir, kesimpulan, elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari suatu persen perubahan harga. Selanjutnya, bab 4 tentang teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian.
Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Selanjutnya, macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Dan yang kedua, psikologis teori. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Dan yang ketiga, teori antropologi. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dalam keterbatasan pendapatan, dan yang kedua adalah konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat, dan yang ketiga tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat, dan yang terakhir dan yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain, dan yang kelima, konsumen tak tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Dan yang terakhir adalah perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah yang pertama, mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Dan yang kedua, memahami konsumen dalam perilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu membesarkan produknya dengan baik. Dan yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Selanjutnya, bab 5 tentang teori biaya dan penerimaan. Teori biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau layanan tertentu. Biaya bisa terdiri dari berbagai elemen, termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya administrasi, biaya operasional, dan banyak lagi, tergantung pada konteksnya. Dan yang kedua, biaya produksi. Pada saat melakukan suatu kegiatan usaha, setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkan, tidak terkecuali seorang petani. Petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanamannya yang diproduksinya. Biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani selama melakukan kegiatan usaha tani antara lain untuk membayar biaya perawatan tanaman seperti pembelian obat, pembasmi hama, dan juga pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman yang diproduksi petani. Selanjutnya, macam-macam biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap, dan yang kedua, biaya variabel. Ketiga, biaya total. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama, biaya bahan baku. Harga dan ketersediaan bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi. Harga bahan baku yang tinggi dan fluktuasi harga dapat meningkatkan biaya produksi. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja. Tingkat upah, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan produktivitas pekerja dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Upah minimum, tarif pekerjaan, dan kebijakan karyawan dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Selanjutnya, bab 6 tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Pertama, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa-jasa. 2. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka yang dapat melakukan kegiatan produksi semampi kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil peninjauan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi dan sebaliknya. Ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara
faktor produksi atau input dengan hasil produksi output. Dan yang keempat, teori produksi dengan satu faktor berubah teori produksi yang sederhana menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produk barang tersebut. Dan yang kelima, teori produksi dengan dua faktor berubah, misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua faktor produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.